Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang fikih mawaris. Fikih tentang pembagian harta waris di dalam Islam. Yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang definisinya, urutan kerja, hibah wasiat, sebab menerima, sebab terhalang, syarat rukun, waris laki-laki, waris perempuan, dawil furud, asobah, hijab mahjub, dan hikmahnya. Semua ini akan kita bahas pada kesempatan yang sangat baik ini. Mari bersama-sama kita mulai. Pengertian mawaris secara bahasa, mawaris itu peninggalan orang meninggal yang diwariskan kepada ahli waris. Secara istilah, berpindahnya hak kepemilikan secara legal dan syar'i dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Nah, ilmu yang mempelajari tentang waris disebut dengan ilmu faraid. Ini khusus mempelajari tentang waris di dalam Islam. Urutan kerja sebelum harta waris itu dibagi apa? Nah, ini yang harus kita pahami. Pertama, biaya perawatan saat sakit. Itu harus diselesaikan dulu. Meliputi biaya pengobatan, rumah sakit, dan lain-lain harus dibereskan dulu dari harta warisan itu untuk pembiayaan itu. Biaya pengurusan mayat, meliputi kain kafan, papan yang dibeli, itu diurus dulu, diselesaikan dulu. Hak harta itu sendiri, misalnya zakat. Harta ini sudah berhak untuk dizakati, sudah qaul, sudah nisab, dan perlu dizakati, zakati. Bayar hutang, hutang harus diselesaikan, harus dilunasi, dalam bentuk nadar maupun sewa menyewa, lunasi semuanya, dan lain-lain. Wasiat jika ada. Nah, wasiat ini tidak lebih dari 1/3. Kalau 5 hal ini sudah dibereskan, maka barulah pembagian waris itu bisa dilakukan. Ini urutan kerjanya. Perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Ya. Dari sisi waktunya, waris itu dibagi setelah wafat. Hibah itu dibagi sebelum wafat. Wasiat itu diucapkan sebelum wafat, diserahkan setelah wafat. Dari sisi pelaksananya siapa? Waris itu ahli waris. Hibah siapa? Pemilik harta. Wasiat pemilik harta. Dari sisi penerimanya, siapa penerima dari waris? Ahli waris. Hibah bisa ahli waris tambah orang yang bukan ahli waris. Wasiat bukan ahli waris. Ahli waris malah nggak boleh. Hukumnya, dari sisi hukumnya bagaimana? Membagi waris itu hukumnya wajib. Hibah itu sunnah. Wasiat juga sunnah. Dari sisi hitungannya, kalau waris sesuai ilmu faraid. Kalau hibah itu terserah pemilik harta. Kalau wasiat juga maksimal 1/3 dari harta itu. Nah, ini sebab menerima waris. Sebabnya apa? Nasab. Ada faktor keturunan itu ya, sedarah itu ya. Perkawinan karena hubungan perkawinan, memerdekakan budak. Dulu ada ya, sekarang udah nggak ada itu. Tapi itu menjadi sebab orang menerima waris. Seagama, harus seagama. Beda agama tidak bisa. Apa yang menghalangi orang mendapatkan waris? Itu pertama pembunuhan. Misalnya bapaknya dibunuh, maka anaknya yang membunuh itu nggak boleh warisan meskipun dia ahli waris. Budak, nggak bisa budak mewarisi karena dia beda status, tapi udah nggak ada itu. Beda agama, nggak bisa beda agama. Murtad dia, ya nggak bisa untuk menerima waris. Rukun waris apa aja? Waris, pemilik harta yang wafat. Ahli waris atau waris itu sendiri, penerima harta warisan. Maurus, warisan, harta yang akan dibagikan itu. Ini rukunnya harus ada terpenuhi. Ada pemilik harta yang wafat, ada ahli warisnya, ada harta yang akan dibagikan. Nah, syaratnya bagaimana? Syarat pembagian waris itu pertama pemilik harta sudah wafat, yang kedua ahli warisnya masih hidup, yang ketiga tidak ada penghalang, tidak ada mawani.
Ahli waris laki-laki jumlahnya ada 15. Siapa saja? 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dan terus ke bawah, 3 ayah, 4 kakek dari ayah dan terus ke atas, 5 saudara laki-laki sekandung, 6 saudara laki-laki seayah, 7 saudara laki-laki seibu, 8 anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 9 anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 10 paman yang sekandung dengan ayah, 11 paman yang seayah dengan ayah, 12 anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah, 13 anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah, 14 suami, 16 laki-laki yang memerdekakan pewaris. Keterangan ini nomor 1 sampai nomor 13 itu hubungan warisnya berdasarkan darah, ada ikatan darah. Nomor 14 dan 15 bukan dasar pertalian darah. Kalau 15 orang ini ada semua yang berhak mendapatkan waris, itu hanya anak laki-laki, suami, dan ayah. Yang lainnya terhalang atau terhijab. Yang perempuan sekarang, ahli waris perempuan itu jumlahnya ada 10 orang. Siapa saja? Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek dari ibu. Yang kelima, nenek dari ayah. Yang keenam, saudara perempuan kandung. Yang tujuh, saudara perempuan ayah. Yang delapan, saudara perempuan seibu. Yang sembilan, istri. Yang 10, wanita yang memerdekakan si pewaris. Nomor 1 sampai nomor 8 itu berdasarkan pertalian darah. Nomor 9 dan 10 bukan karena pertalian darah. Kalau 10 itu ada semua, yang berhak menerima waris itu 5 saja. Istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Yang lain terhalang, terhijab gitu ya. Nah, kalau dari laki-laki itu 15 ada semua, yang menerima kan hanya 3. Kalau 10 dari perempuan itu ada semua, yang menerima kan 5. Kalau 10 itu, kalau dari laki-laki dan perempuan ini kan laki-laki ada 3, perempuan ada 5. Jadi kan jumlahnya 9. Kalau ini ada semua, yang menerima hanya 5 ini. Suami atau istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Yang lain terhalang, gitu ya. Ini gambaran dari ahli waris yang ada itu ya. Misalnya ini ke bawah itu ya. Ini ke bawah, jalur ke bawah. Ini jalur perkawinan, terus ini jalur ke atas ya. Atas dan seterusnya itu ya. Ini jalur ke samping, artinya saudara dari almarhum itu tadi, baik seayah maupun sekandung maupun seibu itu ya. Ini jalur ke samping yang ke bawah, ini jalur ke atas yang ke bawah itu ya. Nah, ini adalah ahli waris yang ada. Nah, ahli waris yang terdekat itu siapa aja? Ya, semakin jauh semakin terhalang misalnya itu ya. Semakin jauh nanti dia semakin terhalang. Nah, ini semakin terhalang, ini terhalang ya. Terhalang ya. Tinggal tersisa ini. Ini ada suami atau istri, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ibu, ada ayah itu ya. Oke, kesimpulan penerima waris ya, termasuk ahli waris, terhijab atau terhalangi. Ya, dia terhalangi itu tertutupnya posisi ahli waris karena adanya ahli waris lain sehingga dia tidak bisa menerima waris. Misalnya contoh almarhum atau almarhumah ya, dia punya cucu, dia punya anak. Sama-sama anak dan cucu ini sama-sama ahli waris, tetapi cucu terhalang oleh adanya anak. Zawil furud sekarang, bagian tertentu ahli waris. Nah, zawil furud ini ahli waris yang perolehan harta warisannya sudah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, ada 6 ya, furudul muqaddarah bagiannya itu ada 6. Seperti setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Ini ada 6 ini yang sudah ditentukan oleh Quran. Siapa saja zawil furud yang menerima furudul muqaddarah ini? Ini yang setengah itu ada anak perempuan tunggal.
cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal yang sekandung, saudara perempuan tunggal yang seayah apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada. Suami apabila istri tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Siapa yang mendapat 1/4? Suami apabila istrinya mempunyai anak atau cucu dan dari anak laki-laki. Istri seorang maupun lebih apabila suaminya tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Nah, ini bagiannya. 1/8. Siapa yang mendapat 1/8? Istri seorang atau lebih apabila suaminya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Siapa yang mendapat 2/3? 2 orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki. 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila anak perempuan tidak ada. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seayah. Nah, yang mendapatkan 1/3 siapa? Nah, ini. Ibu apabila anak yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu, atau dia tidak mempunyai saudara sekandung, seayah, atau seibu. 2 orang saudara atau lebih, laki-laki maupun perempuan, yang seibu apabila tidak ada anak atau cucu. Gitu ya. Ya, siapa yang mendapatkan 1/6 ini? Ayah atau kakek apabila ada anak atau cucu. Ibu apabila ada anak atau cucu, atau ada 2 orang saudara atau lebih ya. Nenek seorang atau lebih bila tidak ada ibu. Seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Cucu perempuan, seorang atau lebih apabila ada anak perempuan. Tetapi bila ada anak perempuannya lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapat bagian apa-apa. Saudara perempuan yang seayah, apabila saudaranya yang meninggal itu mempunyai seorang saudara perempuan kandung. Nah, itu semua disebut dzawil furud. Jadi orang-orangnya itu disebut dzawil furud. Angka bagiannya 1/6, setengah, 1/3 tadi disebut furudul muqaddarah. Ini dzawil furud ya. Nah, ini orang-orangnya ini ya. Dzawil furud ya, semakin dekat yang jauh terhalangi. Misalnya anak perempuan setengah jika tunggal, 2/3 bila berdua atau lebih bisa asobah juga. Anak laki-laki asobah setelah bagian dibagi yang lain. Istri 1/4 jika tidak ada anak, 1/8 jika ada anak. Suami setengah jika tidak ada anak, 1/4 jika ada anak. Ayah asobah jika tidak ada anak, 1/6 jika ada anak. Ibu 1/3 tidak ada anak, 1/6 jika ada anak. Gitu ya. Sekarang asobah, sisa harta. Asobah, ahli waris yang bagian penerimaannya tidak ditentukan, tetapi menerima dan menghabiskan sisanya. Apabila yang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang mendapat bagian tertentu, dzawil furud, maka harta peninggalan itu sepenuhnya diserahkan kepada asobah. Asobah itu ada 3, asobah bin nafsi sendiri, asobah bil ghair dengan orang lain, asobah ma'al ghair bersama orang lain. Asobah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa secara otomatis diatur menurut susunan sebagai berikut. Asobah bin nafsi ini ya. 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah. 3 ayah, 4 kakek dari pihak ayah dan terus ke atas. Saudara laki-laki sekandung nomor 5. Nomor 6 saudara laki-laki seayah. Nomor 7 anak saudara laki-laki kandung. 8 anak saudara laki-laki seayah. 9 paman yang sekandung dengan ayah. 10 paman yang seayah dengan ayah. 11 anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah. 12 anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah. 13 laki-laki atau perempuan yang memerdekakan. Ya. Ini asobah binafsi. Asobah binafsi itu 1 ini ya. Ini orangnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini posisinya di situ ya. Bisa dilihat. Semakin jauh semakin terhalang. Semakin jauh semakin terhalang. Tinggal tersisa ini
ada laki-laki, tinggal itu ya. Ini asoba bil ghair. Ahli waris yang menjadi asoba dengan sebab ditarik oleh ahli waris tertentu dari asoba binafsi. Ini yang pertama, anak perempuan tertarik anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki yang tertarik cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara laki-laki sekandung. Saudara perempuan seayah yang tertarik saudara laki-laki seayah. Nah, ini asobah bersama orang lain, hanya ada 2 orang, asobah ma'al ghair. Siapa saja saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki, baik seorang atau lebih, gitu ya. Yang kedua, saudara perempuan seayah seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan, baik seorang atau lebih. Ini asoba bil ghair dan asoba ma'al ghair. Yang B itu berarti asoba bil ghair, yang M nanti asoba ma'al ghair ya. Ini bil ghair semua ini ya. Bil ghair, bil ghair, bil ghair, bil ghair. Ini bil ghair. Nah, ini ada M ini. Ini artinya ma'al ghair. Ini sesuai dengan tandanya sini ma'al ghair, ma'al ghair, ma'al ghair, ma'al ghair. Nah, sekarang hijab dan mahjub. Hijab itu penghalang, mahjub terhalang ya itu ya. Hijab itu ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak dapat menerima atau bisa menerima tapi bagiannya menjadi berkurang. Mahjub terhalang. Ahli waris yang lebih jauh terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, sehingga sama sekali tidak menerima atau dapat menerima tapi bagiannya berkurang. Ini hijab ya. Hijab itu ada 2. Hijab hirman artinya ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak mendapat sama sekali. Contoh, kakek terhalang bapak, cucu terhalang oleh anak. Yaitu hijab nukson, itu mengurangi. Ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga yang lebih jauh bagiannya berkurang. Contoh, jika jenazah meninggalkan anak, suami mendapatkan 1/4. Dan jika tidak meninggalkan anak, mendapatkan setengah. Ini contohnya almarhum ya, kan punya cucu, punya anak. Nah, anak dan cucu ini sama-sama ahli waris. Karena ada anak, maka cucu terhalang. Gitu ya. Mahjub dapat menerima waris, namun sekalinya menerima hal itu dapat batal karena tidak beragama Islam, murtad dari agama Islam, membunuh, menjadi hamba. Ini hijab dan mahjub ya. Ini yang jauh terhijab ini ya, terhijab, terhijab, terhijab. Nah, tinggal ini, tinggal anak perempuan, anak laki-laki, istri atau suami, ibu, ayah. Ini yang menjadi ahli waris. Nah, hikmah mawaris. Memelihara kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi yang lain. Menegakkan nilai-nilai peri kemanusiaan, kebersamaan, dan demokrasi di antara manusia. Menghindarkan perpecahan antara keluarga karena pembagian harta waris yang tidak adil. Memelihara harta peninggalan dengan baik, perhatian terhadap anak yatim itu ya. Alhamdulillah selesai. Semoga yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa terus dipelajari sampai paham berkali-kali. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.